Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan dan sawah yang seakan menyembunyikan rahasia masa lalu, hiduplah seorang janda muda bernama Raras. Sejak ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu karena kecelakaan tragis, hidup Raras berubah suram. Usianya masih muda, baru menginjak 29 tahun, parasnya cantik, kulitnya kuning langsat, dan senyumnya menyimpan kesedihan yang dalam. Banyak lelaki mendekat, tapi tak satu pun yang benar-benar tulus. Setiap malam, Raras menatap langit sambil bertanya pada Tuhan, kapan aku akan bahagia lagi? Kapan ada seseorang yang mencintaiku tanpa syarat? Desakan keluarga dan rasa sepi yang menghantui, membuat Raras nekat menuruti saran tetangganya untuk datang ke seorang dukun terkenal di desa sebelah, Mbah Sarto. Konon, dukun tua itu bisa memanggil jodoh dalam waktu 40 hari. Tapi yang tidak disangka, niat tulus Raras justru mengantarkannya pada jeratan nafsu seorang lelaki bejat yang bersembunyi di balik topeng spiritual. Raras memantapkan hati saat pagi itu ia mengenakan kebaya sederhana dan mengikat rambutnya. Ia membawa sesajen seperti yang disarankan tetangganya, kembang 7 rupa, rokok kretek, dan air kendi. Hatinya berdebar, antara harapan dan ketakutan. Ia berjalan kaki menuju rumah Mbah Sarto, yang katanya hanya bisa ditemui saat matahari berada tepat di atas kepala. "Jangan takut, Ras, banyak yang sudah berhasil," kata Butini, tetangga yang mengantar sampai setengah jalan. Tapi langkah Raras seketika ragu saat ia melihat rumah sang dukun. Pagar bambu menjulang tinggi, dan di halaman rumah tergantung puluhan jimat dan tengkorak ayam. Angin berdesir dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, niat sudah bulat. Ia ketuk pintu 3 kali, dan muncullah Mbah Sarto. Rambutnya putih panjang, mata tajam menyipit, dan senyum yang seolah menyimpan maksud tertentu. "Kau datang ingin jodoh?" tanyanya dengan suara berat. Raras mengangguk pelan. "Tapi semua ada syaratnya, dan harus melalui ritual khusus." Dan sejak hari itu, Raras tidak tahu bahwa ia telah membuka pintu ke dalam mimpi buruk yang akan menguji harga dirinya, keberaniannya, dan kemampuannya melawan nafsu manusia bertopeng spiritual. Langit mendung menggantung saat Raras kembali ke rumah Mbah Sarto, membawa peralatan ritual tambahan sesuai permintaan, kain putih, cermin kecil, dan minyak melati. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, dan suasana di sekitar rumah sang dukun terasa semakin angker. Pepohonan bergoyang pelan meski tak ada angin, dan suara burung-burung tiba-tiba lenyap entah kemana. Mbah Sarto menyambutnya dengan senyum aneh yang membuat perut Raras bergejolak. Ada sesuatu di tatapan matanya yang membuat Raras tak nyaman, seperti sedang diukur dari ujung kaki hingga kepala. Tapi ia berusaha menepis rasa curiga itu. Ia yakin, semua ini hanya perasaan berlebihan. "Masuklah, kita mulai ritual pertama malam ini," kata Mbah Sarto sambil menyalakan dupa di sudut ruangan. Di dalam rumah, suasana makin mencekam. Dinding penuh dengan tulisan-tulisan Jawa kuno, dan aroma dupa bercampur minyak melati begitu menyengat. Mbah Sarto menyuruh Raras duduk di atas tikar pandan yang sudah disiapkan di tengah ruangan. "Kau harus membuka simpul batinmu, supaya jodohmu bisa datang. Untuk itu, kau harus memurnikan tubuhmu dulu," katanya sambil memutar-mutar cermin kecil di tangan. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Raras, mulai gelisah. "Harus mandi kembang, tanpa busana, dan aku yang tuntun doa-doanya. Kalau tidak, jodoh takkan datang." Dek, jantung Raras berdetak kencang. Ada sesuatu yang salah. Tapi suara di kepalanya berkata, mungkin ini bagian dari tradisi. "Jangan suudzon dulu." Dengan ragu, Raras berjalan ke kamar mandi yang ditunjukkan. Ia membuka bajunya dengan gemetar, hanya menyisakan kain kecil membalut tubuh. Tapi saat Mbah Sarto ikut masuk ke kamar mandi dan mulai membaca mantra dengan tatapan yang tak pantas, Raras sadar, ini bukan ritual spiritual. Ini jebakan. "Bah, saya bisa doa sendiri. Saya hafal surat-suratnya," ucap Raras mencoba menjaga nada bicara tetap tenang. Namun Mbah Sarto mendekat, menaruh tangan keriputnya di pundak Raras, dan berkata lirih, "Kalau kau tolak, jodohmu akan pergi, dan kau akan tetap menjanda selamanya." Detik itu juga,
Amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu di dada Raras. Ia dorong tangan Mbah Sarto sekuat tenaga, lalu berlari keluar rumah tanpa sempat memakai pakaiannya dengan rapi. Hujan mulai turun saat ia berlari di jalan setapak desa, dengan air mata bercampur air hujan. Dalam hati, ia bertekad ia tak akan tinggal diam. Harga dirinya telah diinjak, dan ia akan mencari cara untuk menyingkap siapa sebenarnya Mbah Sarto, sang dukun cabul yang mengelabui banyak perempuan di balik jubah spiritual. Sudah 3 hari sejak insiden itu, Raras tak bisa tidur tenang. Setiap menutup mata, bayangan tangan keriput Mbah Sarto yang menyentuh bahunya kembali menghantui. Tapi rasa takut perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak bisa membiarkan dukun bejat itu terus beraksi dan menipu perempuan-perempuan desa lain. Raras memulai dari hal kecil. Ia mendatangi Butini, tetangga yang menyarankan ritual itu. Di beranda rumah yang sederhana, Raras menatap mata Butini penuh curiga. "Bu, Mbah Sarto itu beneran bisa bantu cari jodoh? Atau sebenarnya ibu pernah ikut juga?" Tanyanya dengan hati-hati. Wajah Butini langsung berubah. Tangannya gemetar saat menuang teh. "Ah, aku cuma tahu dari orang lain. Dulu ada yang katanya berhasil. Tapi aku nggak pernah ikut sendiri," jawabnya gugup. Raras tidak menyerah. Ia datangi satu persatu para janda dan perempuan muda yang pernah disebut-sebut sering ke rumah Mbah Sarto. Tak semua mau bicara, tapi ada satu, Mbak Lina, janda usia 35 tahun, yang akhirnya membuka suara. "Aku pernah ke sana. Tapi setelah ritual malam pertama, aku langsung demam 3 hari. Dia juga sentuh aku. Tapi aku malu, takut dibilang fitnah. Jadi aku diam." Air mata Mbak Lina mengalir saat cerita itu keluar. Raras pun tahu, dia bukan satu-satunya korban. Semakin hari, semakin banyak cerita serupa terkuak. Para perempuan itu selama ini hanya diam, karena malu dan takut dipermalukan. Tapi kehadiran Raras, yang berani bicara, membuat luka-luka lama itu mulai terbuka. Raras pun mulai menyusun rencana. Ia tak bisa membawa masalah ini ke kepala desa tanpa bukti. Maka, ia bekerja sama dengan sepupunya, Rio, seorang pemuda kota yang paham teknologi. Raras berpura-pura ingin melakukan ritual ulang dan memasang kamera kecil tersembunyi di bajunya. Risiko besar, tapi ia siap. Kalau berhasil, kita laporin ke polisi. "Kita harus bongkar semua ini," kata Rio dengan serius. Dan malam itu, dengan tangan gemetar dan hati berdebar, Raras melangkah lagi ke rumah dukun itu, kali ini bukan untuk minta jodoh. Tapi untuk menjebak sang dukun cabul yang telah lama menodai nama spiritual. Malam itu, suasana desa sunyi seperti biasanya. Tapi di dada Raras, badai berputar liar. Ia berdiri di depan rumah Mbah Sarto, membawa tas kecil berisi sesajen dan kamera tersembunyi yang sudah disiapkan oleh Rio. Kamera mungil itu menempel di kancing bajunya, menghadap ke depan, merekam setiap gerakan dan suara. Rio dan 2 temannya dari kota sudah siap tak jauh dari rumah dukun itu, bersembunyi di semak-semak, memantau dari jarak aman sambil mengawasi monitor kecil dari perekam kamera. Mbah Sarto menyambut Raras dengan senyum yang sama, penuh nafsu tersembunyi. "Kau kembali, artinya kau sudah siap, ya?" katanya sambil menyalakan dupa. Raras menelan ludah. Ia angguk pelan, memerankan peran dengan sempurna. Ia tahu, ini permainan berbahaya. Sedikit saja salah, ia bisa celaka. Mereka masuk ke ruangan ritual. Kali ini Mbah Sarto menyiapkan tikar dan mangkuk besar berisi air bunga. Ia menggumamkan mantra, lalu mulai mendekat. Tangannya kembali mencoba menyentuh tubuh Raras. "Kau harus lepas semuanya. Roh jodoh hanya datang pada tubuh yang murni," bisiknya serak. "Tidak, Mbah. Saya bisa sendiri. Biar saya yang buka kain ini." Raras berkata sambil berdiri dan sedikit mundur. Saat itulah Mbah Sarto mencoba mendekat lagi, dan tangan keriputnya nyaris menyentuh dada Raras. Brak! Pintu rumah mendadak terbuka keras. Rio dan 2 temannya menerobos masuk sambil membawa kamera rekaman.
Mbah Sarto, jangan bergerak, semuanya udah kami rekam, teriak Rio. Wajah Mbah Sarto seketika pucat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi dua warga yang sudah dihubungi Rio lebih dulu menghadangnya. Apa-apaan ini? Fitnah. Kalian mau menjatuhkan aku, Mbah Sarto berteriak. Tapi suaranya tidak lagi punya wibawa. Warga yang mulai berdatangan mulai menggerutu. Sebagian marah, sebagian tercengang menyaksikan siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka percaya. Raras berdiri tegak, menatap sang dukun dengan mata berair tapi penuh keberanian. Berapa banyak perempuan yang sudah kamu sentuh dengan dalih spiritual? Berapa banyak yang kau nodai? Katanya dengan suara gemetar tapi lantang. Keesokan paginya, Mbah Sarto dibawa ke kantor polisi. Video rekaman menjadi bukti kuat, dan dari sana, laporan demi laporan mulai masuk dari para korban lain. Desa pun geger. Orang-orang yang dulu memuja Mbah Sarto kini melihat wajah aslinya, pemangsa dalam jubah dukun.